Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Furosobi Channel. Pada episode kali ini saya akan mereview kit suspensi berikut ini. Dan ini berbeda ya, dikarenakan ini merupakan single shaft suspension. Dan ini menggunakan body Shooting Proudstar ya. Ini nggak tahu, kayaknya dari Yika deh. Dan kita lihat di sini, kita lihat lebih dekat untuk bagian suspensinya seperti ini. Jadi ini disebut maxi suspension guys, dikarenakan ini yang membuild pertama adalah kawan saya Mas Maximos atau Mas Rahman ya. Kalian bisa coba follow IG-nya ataupun bisa ngobrol langsung dengan Mas Rahman di Facebook Group Street Mini 4WD, atau kalian bisa cek linknya ada di bawah. Dan ini menggunakan chassis Super X. Jadi lagi-lagi saya review single shaft suspension. Setelah sebelumnya saya review kit yang dibuild oleh Mas Dito, itu juga menggunakan single shaft chassis ya. Dan di sini kita lihat untuk varian yang berbeda. Jadi kalian tentu saja sudah lihat berapa banyak video suspensi single shaft yang sudah saya review, mulai dari buildnya Drew, buildnya Dito, buildnya Rudiro, dan juga buildnya Rahman untuk kali ini. Dan ini dia, kita akan coba lihat lebih dekat untuk suspensionnya. Dan kalian sudah lihat juga video build saya untuk suspension single shaft menggunakan VZ chassis guys. Nah ini sebetulnya prinsipnya sama. Jadi di video build saya sebelumnya saya utarakan bahwa kalau kalian ingin suspensi bagian depannya ini lebih bermain atau travelnya lebih banyak, itu harus mengangkat gearbox bagian depannya. Dan ini dilakukan oleh Mas Rahman berikut ini guys. Jadi ini bagian gearboxnya kelihatan ya. Ini diangkat dan dia ditahan menggunakan baut pada bagian tengahnya. Jadi poros dari switch on off-nya Super X itu kan mirip dengan VZ dan VS ya. Jadi dia berputar gitu, ada porosnya, semi swivel gitulah kalau istilahnya ya. Dan ini ditahan menggunakan baut. Jadi dia terangkat sehingga menyebabkan untuk travel distance dari suspension ini lebih banyak, alias suspensinya bisa lebih maksimal lagi bekerjanya. Kalau kalian lihat di sini, ini untuk roda kiri dan kanan dia bisa mentok banget untuk naik suspensinya. Akan tapi memang resikonya adalah adanya celah pada bagian gearbox depan. Jadi untuk kelas Street Mini 4WD ini kalian juga harus berhati-hati kalau menggunakan metode suspensi single shaft, dikarenakan banyaknya area yang terbuka sehingga gear set itu terekspos guys. Jadi kalian bisa lebih rentan kemasukan debu, kerikil ataupun pasir di situ. Nah jadi di sini akan sangat cocok untuk dimainkan di area yang relatif bersih dengan tidak terlalu banyak pasir, kerikil dan juga debu guys. Nah, jadi seperti ini untuk bagian depannya, kalian lihat ya, celahnya banyak banget. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini guys. Jadi ini menggunakan plastik juga untuk tutupan. Ini dikarenakan untuk bagian gear counternya ini diubah posisinya. Sesaat lagi akan saya tunjukkan ya. Jadi ini untuk gearboxnya seperti ini, untuk atas ditutup dengan plastik. Ini seperti ini kalian lihat ya. Dan untuk bagian dalamnya, nah ini dia guys. Jadi untuk counter gearnya ini ditukar ke posisi pada bagian bawah. Jadi dia tidak ada di atas tapi di bawah. Ini dikarenakan mungkin untuk meminimalis counter gearnya terangkat saat suspensinya bekerja, sehingga dia justru suaranya akan semakin berisik dan gearnya akan semakin ketekan dia guys. Nah jadi di sini seperti ini, dia dibolongin dari bawah untuk chassis Super X-nya sehingga gear dari counter gearnya ini terekspos dia. Akan tapi ini bisa diminimalis lagi dengan menggunakan tutupan plastik seperti ini. Dan seperti yang kalian amati di sini, untuk Super X ini kan untuk posisi dari crown gearnya itu berseberangan dengan spur gearnya. Jadi ini mungkin alasan juga kenapa counter gearnya lebih mudah untuk diubah di bawah saja dibandingkan dengan posisi normal di atas. Oke, kita akan coba nyalakan menggunakan baterai Fujitsu sekarang. Kita coba lihat di sini. Oke, jadi itu kelihatan ya, kalian lihat untuk keempat suspensinya saya coba. Untuk depan kiri kanan nggak masalah, untuk belakang kiri tidak masalah. Akan tapi saat saya naikkan untuk suspensi belakang kanan di mana terdapat counter gear, dia terjadi yang namanya loss guys. Jadi memang, jadi Mas Rahman mungkin memilih lebih ke pendekatan seperti ini, dikarenakan kalau counter gearnya ada di atas itu dia akan justru menekan, alhasil mobil akan seret. Nah ini juga bisa diterapkan ke chassis Super 2 dan juga FMA berikut ini. Jadi kalian juga sudah lihat untuk build FMA sebelumnya dari kawan saya Mas Dito dan juga Drew juga ya. Jadi kalian bisa lihat lagi untuk suspensi single shaft yang dibuild oleh mereka. Dan ini kita akan lihat untuk suspensi yang di
tanamkan di chassis Super 2 guys. Jadi suspensi pada Super 2 juga mungkin pada dasarnya sih semua single shaft itu bisa diberi suspensi, tinggal kalian memilih untuk menggunakan metode build yang mana guys, yang sudah pernah saya tunjukkan tutorialnya, ataupun menggunakan maxi suspension berikut ini. Jadi ciri dari maxi suspension ini adalah dia posisi pernya tegak lurus dan dia menggunakan part bawaan dari Mini 4WD. Jadi kalian bisa beli yang KW aja ya. Di sini ada ball joint connector, ada juga shaft stopper, ada FRP side stay yang lebar, ada juga per dan juga dudukan dari per yang kuningan seperti biasanya. Dan ini mekanismenya pun kurang lebih sama. Jadi poros atau pivot dari swing armnya ini terdapat pada bagian tengah dari chassis. Itu juga sudah saya tunjukkan pada build suspension VZ saya. Kalian bisa coba lihat di sana. Sedangkan yang belakang ini juga menggunakan pendekatan yang sama kan, tapi yang harus kalian perhatikan adalah posisi dari counter gearnya guys. Nah ini dia. Untuk yang Super 2 seperti ini semuanya bekerja dengan normal, dan kita lihat sebagai contoh apabila counter gearnya tidak diubah posisinya itu seperti ini guys. Jadi dia normal, dan kalau kalian perhatikan ini gearboxnya pun tidak dilubangi seperti sedia kala, akan tapi memang saat suspensi bekerja dia naik maka counter gearnya pun akan ikut terangkat. Nah ini juga harus kalian pertimbangkan agar tidak terjadi ngegear ataupun speed loss di situ guys. Nah jadi seperti ini untuk yang Super 2. Sekarang kita akan coba lihat untuk yang FMA. Jadi FMA seperti ini menggunakan mesinnya di depan posisinya, dan ini kalau kalian lihat untuk gearboxnya juga terangkat untuk pada bagian mesin depannya. Kita akan coba terlebih dahulu untuk menaikkan suspensi pada bagian depan seperti ini. Nah kalian perhatikan ya, untuk gearboxnya dia ikut terangkat beserta dengan counter gear shaftnya guys. Ini berbeda dengan yang Super 2 tadi. Kalau Super 2 dia gearboxnya dipasang dengan normal, sedangkan untuk yang FMA ini dia harus mengangkat gearbox depannya. Sedangkan untuk bagian belakang ini sama. Jadi dibalik ya, kalau FMA kan karena mesinnya di depan, jadi prinsipnya kalau single shaft yang lain itu memang pada bagian belakang di FMA ini adalah bagian depan untuk chassis lain dengan mesin di belakang guys. Jadi seperti ini. Ini harus kalian pertimbangkan untuk bagian yang ada counter gearnya saja, karena memang yang paling tricky ada pada bagian ini. Jadi nanti setelah ini saya akan coba lanjutkan untuk suspension VZ saya akan coba build untuk bagian belakangnya juga, dan kita lihat apa yang menjadi tantangan dalam melakukan proses buildnya guys. Nah untuk yang FMA ini kalian lihat ya, untuk gearbox bagian belakang ini dia tidak diangkat posisinya, jadi normal. Switch on off nya pun tidak dibaut ya, jadi normal seperti ini, dan otomatis itu membuat suspensinya tidak, ataupun travel distance-nya sedikit lebih pendek dia guys. Oke, jadi ini dia ketiga suspensi dari chassis Super XX, FMA, dan juga Super 2. So kalian bisa coba contoh dan build sendiri. Untuk panduan lengkapnya saya sudah paparkan di video VZ suspension saya guys. So gimana menurut kalian? Kalian lebih pilih untuk membangun suspensi yang mana? Oke, jadi itu aja dari saya. Semoga dapat menginspirasi, dan pastikan kalian cek juga video saya lainnya di playlist. So biar gak ketinggalan, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!